Badhe nyuwun pirsa Gus niki. Bapak sampun ninggal, ibu sampun ninggal sak mbah-mbah menika. Niki pengen ziarah makom, tapi kadang-kadang makom niku tebih dereng wedal niku kadang-kadang nggih rada suwi lah. Iku ziarah makom niki secara hakikat niku pripun Gus? Amrih pahami sedaya niku. Dados sewaktu-waktu kan saged ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih makna ziarah itu? Apakah secara fisik harus datang ke kuburan? Arti ziarah itu maknanya adalah mendatangi sesuatu. Khusus ziarah itu mendatangi sesuatu dengan maksud kebaikan. Makna ziarah beda Pak. Saya misalnya mau mencuri rumah sampean, aku bilang aku tak ziarah kok rumah sampean, padahal mencuri. Jadi mendatangi rumah sampean, ziarah yang seperti itu nggak masuk. Ziarah itu khusus mendatangi sesuatu dengan maksud dan tujuan baik. Oke. Hakikat ziarah itu adalah dengan mendatangi makom. Bukan makom lemah itu, bukan. Makomnya Pak sampai di mana? Di lahut apa di barzakh? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alam barzakh itu alam khusus diperuntukkan oleh orang-orang ruhaniyah saat di dunia masih buta pada Allah. Itu barzakh. Arti barzakh adalah dinding Pak. Dinding yang tebal. Jadi ruh itu dimasukkan dalam dinding yang tidak akan pernah bisa keluar. Ke dunia tidak bisa, ke akhirat pun juga tidak bisa. Lah, ke akhirat ila yaumi yub'atsun, menunggu hari kebangkitan. Maka nih saya ya kurang setuju Pak dengan adanya lagu ben malam Jum'ah ahli kubur podo mulih nang omah. Iya kali ahli syuhud, kalau ahli hijab, nah niki kula sing mboten setuju. Nek ahli syuhud lalu wong ningali sairiku jaluk tungoe. Lah ngoten nggih. Ahli syuhud gak minta doa. Justru ahli syuhud ketika diizini Allah untuk ke ahlinya, enggak motivasi. Wis ndang bali nang Allah. Gak malah njaluk donga, enggak. Ahli hijab ini yang minta doa. Tapi yo gak boleh Pak. Medal dugi pundi. Wong peteng. Ibu coba nanti kalau dari sini ngaji listriknya dipateni kabeh jenengan merem mulya sakan dugi griya mboten saged. Jadi nggak bisa pun. Bagaimana kami ingin berziarah ke makom Bapak. Makom di situ nek umpomo makom barzakh sampai dimanapun bisa Pak. Gak harus secara jasmani datang di tempat kuburani, tempat makamnya bapak orang tua. Dari rumah bisa. Sing penting kuwi sambung. Bisa kirimane bisa sampai ke tempat. Lah kita banyak ngirim tapi gak runggoni. Alamat yo gak ero. Pak
Pak Pos bingung, Pak. Diwaca alamat endi? Nomor rumah nomor piro gak ono. Balik mana, Pak? Maksudnya ya apa? Kita mengirim doa pada orang tua. Dikatakan ruh alamati wad'uni nang Allah. Ketika jenengan membaca Fatihah, jasmani iki ruhania sampean bertajali, itu loh namanya. Sampean iki medui Allah. Ruhania sampean iku anikbudullah itu mengarahkan wajahmu pada Allah. Otomatis mesti kekirim niki, mesti kekirim, nyampe kiriman iku nyampe. Nek sampean hanya membaca Fatihah, ruhania sampean tidak makrifat pada Allah. Secara pandangan hakikat, sapa jungkel ya ora iso. Wis nek gak percaya, sapa ahli kasaf. Pontokan. Mboten saged. Kepake. Kirimane lho gak iso tutuk, Bos. Mboten tutuk. Wong kita sik krana sakliyane Allah. Kita enggak masuk wilayah karena Allah. Pundi buktine sakliyane Allah, krana sakliyane Allah. Ya Allah, sampean ampuni, krana ben ampuni. Dosane ben sampean sepuro, krana dosane ben disepuro. Yang dimaksud karena Allah itu adalah al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Dan atau wujudu sirril ikhlas fiha. Amalan opo wae sing kok kirimno iku laksana patung, gak bermanfaat. Kalau dikirimno mang adalah gak tutup, gak ono manfaate. Kecuali patung iku sampean kei roh. Amalan iku sampean paringi roh. Wa arwahuha utawi roy amal iku opo? Yaiku bisiril ikhlas fiha. Wujudu siril ikhlas fiha. Wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Apa? Anda nggak merasa melakukan. Justru di dalam dadamu yang melakukan, sing ngirim iku Gusti Allah. Lho iki lho nek gak sing nglakoni wong makrifat yang mboten saged, Pak. Sing nglakoni wong duduk makrifat nang Allah nggih mboten saged. Sik krana liya. Makane apa jenengan salat kok mesti niate ditutup lillahi ta'ala. Nggak bisa, Pak. Kita itu yang belum masuk di dalam situ sholat iso khusyuk gak iso, Pak. Sampak nyun sewu rambutmu sak merotol tadi putih wis merotol entek gak iso, karena belum masuk di dalam wilayah makrifat. Mboten saged. Mula Kanjeng Nabi dawuh 3 perkara yang bisa membantu orang tua yang tidak bisa putus, termasuk awaladun solihun yad'ulah, anak sing soleh. Anak sing soleh iku maksudnya anak yang sudah ruhaniahnya itu sampai pada makrifat Allah. Bukan anak soleh munggu manungso, Pak, munggu syariat, enggak, munggu hakikat sudah makrifat Allah. Ini maksudnya
Sebab ya apa haula kuwata iku bajunya Allah. Haula keadaan, situasi apapun, kekuatan apapun itu milik Allah. Manakala kita rampas bajunya Allah itu, bagaimana? Itu namanya kita gak punya tata krama. Ya kenapa sih wong gak punya tata krama? Ya seperti itu. Iki langsung Gusti Allah. Jenengan mawon tingkatane presiden nyun sewu. Mlebu nang jerone omah ada tata tertib. Gak angger bisa siapapun masuk. Harus melewati beberapa protap. Gak iso kita langsung salaman ambek presiden. Harus ada penyaringan dulu. Iku mah presiden. Saiki tingkatane presiden dengan Allah dur mana Pak? Iku mau nglaksana tok. Makanya kita merasa diri kita yang punya, merasa diri kita yang bisa, merasa diri kita yang mohon maaf lah Pak, yang ngalim, merasa diri kita waduh kalau menurut saya itu lebih jelek daripada iblis. Iblis kesalahannya hanya tidak mau melaksanakan perintah Allah sujud terhadap tapi iblis ngakoni Allah ikut Tuhani. Iblis Pak. Lah kita wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat terakhir iki, kalimat terakhir gak ngenakno. Sebagian besar di antara manusia banyak mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Sebetulnya dia tidak beriman. Manusia. Siapa iblis? Iblis hanya kesalahannya tidak mau menjalankan perintah Allah berupa sujud dan adang. Kita merampas bajunya Allah. Mulai wujud, sifat ma'ani. Waduh. Tetapi lah ini fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih wa qala aidan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lagi walaupun menungso iku gede koy apa dosane ngungguli iblis. Ngungguli iblis. Nek gelem nganut Kanjeng Nabi selamat. Fattabi'uni, kalau mau mengikuti Rasulullah selamat. Mana yang diikuti? Ojo syariat tok bos. Menungsai kebanyakan syariat tok, hakikatnya mboten. Rohaniahnya tidak. Ya kudu sak rohaniah. Jikalau Muhammad katakan pada umatmu, jikalau dia ingin selamat, dia walaupun dosanya besar, kalau dia mau bertobat, kalau dia mau menjadi kekasihku, suruh ngikuti dirimu. Yuhibbukumullah. Jikalau mau, maka Allah jadikan dia sebagai kekasih. Terus dosanya yang melebihi batas bagaimana? Dosa syirik. Wa yaghfir lakum dunubakum. Wa yaghfir lahum dunubahum. Apapun dosane diampuni Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Semua dosa-dosa baik secara fisik maupun rohani menyekutukan Allah diampuni. Sebab wallahu ghafurur rahim. Dah. Enak tak?
Tung pertanyaane jenengan purun nyuwun ngapura bertobat nasuha bentuk jenengan mengikuti teladan Kanjeng Nabi apa orang wis iku tok. Walaupun jenengan tidak berbahasa njok sepuro ya Allah sepurone kula sing akeh. Gak usah ngomong ngono, cukup sampean teladani Kanjeng Nabi sudah dengan sendirinya. Tidak hanya menerima dinul haknya, tetapi juga mengamalkannya. Dengan sendirinya, logrok dewi. Logrok dengan sendirinya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dirimu. Walaupun kau ahli pembunuh, ahli pembunuh. Dimanapun menjadi pembunuh, pencuri, perampok, waduh, penzina, dan lain sebagainya. Masih ada harapan dengan catatan mingkobli ayak tiakumul adab, sebelum datangnya kematian. Ikut dong. Bahasa Jawa, sebelum srengenge muncul dari barat, sebelum matahari terbit dari barat, maka masih ada kesempatan. Nah ini walaupun dosa sak gedene ya apa monggo. Jadi Pak, jenengan carane untuk ngirim donga nang wong tuwa secara syariat jalankan bagaimana? Walaupun lewat sedekah jariyah nang masjid, tapi Anda harus tajalli. Yang muncul dalam diri Anda yang melakukan itu keakuannya Allah. Urusan takmir diumumno atau tidak bukan urusan jenengan. Sing penting bahasa syariat mengatakan Pak takmir iki sedekah jariyah tak atas nama no Bapak Paijan. Tapi hati sampean diam-diam duduk di tajalli beres pun mesti tutup ke adik kak. Nah nek ngene Pak takmir iki duit 20 juta tak atas nama no Pak Paijan. Umumnya ya wong-wong cek roh. Ya Allah. Orang bertajalli gak mungkin ngomong ngoten Pak. Gak mungkin. Umumnya wong-wong nek cek roh aku iki ndeleh duit 20 juta kanggo bapak. Ya umumnya tenan Pak. Alhamdulillah. Ya nyun sewu ya. Nyun sewu. Dia memisret bapak iki mengatasnamakan iki. Muga-muga kinabul al-Fatihah. Lah ngoten iki biasa nggih. Aku yo gak ngendoni, Pak. Gak ngendoni. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Amal apapun tidak akan ada manfaatnya manakala tidak dikasih ruh. Lah ruhnya amal adalah ikhlas. Ikhlas adalah dalam diri tidak merasa diri kita yang melakukan, tapi semuanya adalah Allah. Yes. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kaula nate mireng makalah ngaten. Jasad bosok ati ngadam roh sirna rasa kang bali maring akhirat. Nyun sewu penjelasanipun Gus. Matur suwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad bosok iku berarti jenengan menetapkan sifat hakikati hamba pada hamba. Apa sifat hakikati hamba makhluk? Yaitu la haula wala
quwata. Batang, ada yang mengatakan batang urip. Ketika dirimu menetapkan sifat asli makhluk, yaitu la haula wala quwata, itu dikatakan jasad bosok. Terus tadi terus siapa? Apa? Ati ngadam. Ati ngadam niku maksudnya ngadam ngenggo ngain napa hamzah? Adam Nabi Adam. Bukan. Oh ya wis paham nek unekku. Ngadam berarti ngenggo ngain. Ngadam berarti maknanya adalah tidak ada. Apa sih hatiku? Imam Ghazali di dalam kitab Ikhya kalau mengatakan hati itu adalah bukan seperti atine PT, atine wedhus, bukan. Al-qalbu ay ar-ruh. Ruh. Ruh iku juga ngadap, ora ono. Ono sebab di ono sing ono yaiku Gusti Allah. Posisi ruh iku minangka menungso iku isi, terus jasad itu wadah. Laksana manuk dengan kurungan. Nek kurungane iku mang rusak, manuke ucul. Bahasa Indonesia ucul iku, Pak. Lepas. Lepas. Ati ngadam terus itu apa? Roh sirna. Ketika saat jenengan wis paham tentang masalah hati, sebetulnya adalah roh utawa ruh. Nek cara bahasa Quran iku ruh. Roh iku kan bahasa Jawa. Roh iku sirna, maksudnya jenengan niki sudah sampai pada yang disebut makrifat. Baik jasad maupun roh itu semua fana, semua sirna. Yang nyata adalah yang ada. Syarat sampai kali kulo iki bisa sampai pada makrifat, Anda harus kembali ke asal kita. Asal kita tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Berangkat dari ada. Sehingga secara syariat kita kayaknya ada. Sebabnya diadakan. Hakikat memang ngomong. Koyoke kau ada. Selama di dalam dirimu merasa dirimu ada, maka selama itu Anda tidak akan pernah tahu mana yang sebenarnya yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada kembali kepada asalmu dari tidak ada kemudian diadakan oleh yang ada, maka disitulah kau akan tahu siapa yang ada. Ingsun Allah hanyalah yang ada. Kalau sudah kembali loh Pak ya. Kalau sudah kembali. Satu pertanyaan yang muncul di situ, apakah mungkin jasad utawa roh kita yang adanya sebab diadakan aslinya itu sudah tidak ada, terus melihat bisa bertemu, bisa apa ya? Menyatu terhadap yang ada. Ataukah mungkin yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Tak mungkin. Yang bisa melihat yang ada itu adalah yang ada. Padahal yang ada itu cuman Allah. Berarti yang melihat Allah itu Allah. Itu maksudnya ada di situ.
Berarti wong sing makrifat itu wong sing kelangan wonge yo bener. Iya, orang yang sudah kembali pada Allah, sudah kembali kepada asal. Gini ki, ilmu membingungkan, ilmu yang membingungkan. Tapi Anda nanti sudah tidak akan bingung manakala sudah sampai tujuan. Jangan lihat sing arek nyarnya, sing jamaah nyar tadi. Pertama ya bingung, lu endi nggone? Sik tekok teh, sik tanya-tanya. Tapi Anda yang sudah biasai, gak usah tanya, langsung jujur. Makanya ilmu untuk menuju Allah boleh saya katakan ilmu sing bingung no. Ya, gak apa, tapi nanti Anda tidak akan bingung sudah. Kata Allah, wis telatenono dzikirmu terus. Nanti aku bimbing dewi, aku bimbing sendiri kau. Jangan khawatir. Lewat warid itu dibimbing kau. Begitu. Jadi maksudnya jasad bosok, ati Adam, roh sirna itu adalah orang-orang yang sudah makrifat. Iku proses tahali ke tajali. Proses kita untuk menghilangkan keakuan kita. Akhirnya menuju keakuan Allah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, apa sama antara pengertian nafsu dan hawa nafsu? Karena nafsu itu artinya diri. Apa mungkin hawa itu dari warid setan sehingga masuk dalam diri sehingga jadi nafsu, atau satu paket itu? Yang kedua, munculnya warid itu dari wirid. Untuk mengetahui warid baik atau dari malaikat atau munculnya apa dari iblis itu apa tandanya? Kadang kalian bingung ini dari siapa ini. Yang ketiga, yang dimaksud maqalah awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah itu apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait masalah kehendak dari apa nih? Oh, nafsu dengan hawa nafsu. Beda, Pak. Keinginan hawa adalah keinginan ya. Keinginan yang bersifatkan jauh dari Allah kalau kita mengatakan nafsu, hawa nafsu. Kesenangan yang ditimbulkan oleh nafsu. Lah, nafsu itu siapa? Nafsu itu jiwa, roh yang belum bersih. Nafas atau nafsu, ruh, hawa. Nafsu itu adalah ruh yang masih belum bersih. Ruh itu gak ada gak bersih. Disebut ruh itu mesti bersih. Olehnya tidak bersih itu, olehnya disebut nafsu itu karena tidak bersih. Dikatakan tidak bersih karena ruh itu senggolan bersukaria dengan hawa, kesenangan yang bersifatkan duniawi. Ada yang mengatakan jiwa. Nafsu itu ada yang mengatakan jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai
jiwa yang tenang. Belum roh lagi loh, belum loh. Iku dipanggil irji'i dengan kata perintah. Kalimat perintah irji'i kan belum berangkat, Pak. Sik perintah. Berarti belum disebut roh. Masih disebut jiwa. Mengapa disebut jiwa? Karena posisi masih kotor. Dikatakan kotor, ruhaniyah ini masih bersenggolan dengan hawa nafsu, kesenangan dunia. Jiwa atau nafsu sebagai subjek, hawa sebagai objeknya. Subjek dengan objeknya. Lah sing dimaksud jiwa, nafsu itu adalah ruh. Yang ruh itu masih menghadap terhadap tauhid atau kesenangan. Makanya disebut hubbud dunya, hubbus syahwah. Ada di situ. Lah ini harus kita pisahkan antara hawa dengan nafsu. Kesenangan dunia harus kita pisahkan dengan nafsu. Harus dipisahkan. Yang kumaksud jiwa, nafsu itu adalah ruh. Harus dipisahkan. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa? Siapa? Itu sebetulnya siapa itu bukan jasmani. Ruhani. Yakfur mengingkari at-taghut, jadi meninggalkan taghut. Maka wa yu'min billah, dia akan bertemu Allah. Barang siapa ruh kalau suci dari hawa nafsu atau kesenangan dunia, maka dia akan bisa bertemu Allah. Kalau dipanggil ngatekne oleh Allah, irji'i baliyo siro ila rabbiki maring pangeran siro. Nek kuwi gelem bali maring pangeran siro oleh bali rodiatan mardiyah tanpa tendensi apapun, ridho dan diridani, yo fadkhuli, maka dimasukkanlah fi ibadi golongan kawula wadkhuli jan, maka disebut mutmainnah. Maknanya anteng. Anteng. Tapi prosesnya dugi lawamah dulu. Nafsu lawamah. Lawamah muncul. Lawamah itu akan menyesali, Pak, atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Allah. Menyesali semua apa kesalahan yang telah dilakukan ruh terhadap Allah. Kapan penyesalan itu datang? Kapan penyadaran itu datang? Ketika saat jenengan ini sudah menerima dinul haq, dinul tauhid, sadar diri, akhirnya ngomong, iya sholatku gak ada apa-apa nih, gak bernilai apa-apa, bahkan hajinya pun tidak bernilai. Karena orientasinya pada saat dulu masih selain Allah. Nah ini kesadaran. Akhirnya nafsu lawamah menyesali. Dalam hati zaman ada penyesalan. Itu berarti nafsu lawamah. Setelah itu jenengan membangun rohaniyah ini di mata Allah. Sedikit demi sedikit. Kembali pada Allah. Makanya disebut mutmainnah. Akhirnya itulah ruh. Baru disebut ruh kalau sudah masuk jannah di sini. Satu. Nomor dua, untuk membedakan warid ya. Warid itu datangnya dari wirid. Sekarang kita posisi masih ada di ahli hijab. Apapun alasannya nggak ada warid minallah.
semua itu warid minan nafsu, minas syaiton. Iya, walaupun bacaannya Al-Quran, kita kasaf menjadi orang yang karomah, gak iso ruhannya itu ke Allah, malah ketutup. Ini namanya istidraj, ketutup dengan karomah di dalamnya itu. Wiridnya otomatis di luar sirul asrar. Itu pasti, Pak. Pasti. Nggak ada sirul asrarnya. Kalau kita bicara dzikir tuh ya. Kalau kita bicara amalan-amalan banyak, Pak. Di dalam kitab Mambaul Hikmah berbagai macam cara bisa ada di situ. Ada cara untuk Anda gendeng wong, untuk ngusir wong secara halus, nyantet wong, macam-macam. Bukaan yang Mambaul Hikmah. Oke. Tapi kalau yang ditanya ini nanti posisi sudah ada di ahli syuhud, bagaimana kita menandai kalau itu dari Allah ataukah dari iblis? Mudah saja, Pak. Kalau betul-betul ketika jenengan iku beraurat, berwirid, jenengan dasari dengan sirul asrar, mesti tahu. Mesti gini, ketika saat itu datang, jenengan gak lihat makhluknya. Sirul asrar jalan ya, jenengan tidak melihat makhluknya. Justru makhluknya la haula wala quwata. Jenengan harus mesti melihat illa billah. Nek hati sampai melihat illa billahnya, maka itu warid minallah. Kalau sampai masih melihat makhluknya, itu jelas minas syaiton. Contoh. Entah warid itu sampai dengarkan dari suara, ya, ataukah diwujudkan Allah dengan materi. Terus di situ bejani jenengan, kasih tahu jenengan, omongan jenengan. Warid itu tidak harus bermateri loh, Pak, ya. Artinya bermateri gini, moro wujud menungso, tidak harus begitu. Warid itu datangnya dalam hati, bisa jadi bisikan dari telinga Anda, bisa jadi telinga dohir, bisa jadi telinga hati, munculnya kehendak, merotek di kokon gini. Jenengan niki kalau sudah illa billah berarti minallah. Kalau jenengan niki sik nyawang datangnya warid itu suarane atau makhluk, ini jelas minasyaiton. Apapun itu bentuk perintahnya warid. Tadi sudah saya katakan, tugasnya warid itu hanya dua. Pertama, ngusir nafsu ben gak ngajak jenengan pergi ke arah timur. Yang kedua, nyeret sampean hanya menghadap pada Allah arah barat. Hanya itu. Kalau sudah sampai ke barat kepada Allah, warid ini wis tugasnya selesai. Tinggal jenengan nanti di situ diturunkan lagi ndak? Kalau diturunkan lagi, mesti warid iki nemplek terus. Njogo menyang jenengan. Kalau sampai ono-ono terus, gitu. Misalnya gak diduk-dukno, ya sudah malah penak. Gak bali. Ustaz, siapapun Anda kalau sudah dimusyahadah, ra kepingin gembul wong, Pak. Lho tenan, ra kepingin gembul bojo, masih bojo sampean ayu nih ya apa? Sebab luweh ayu kali ini kok sifat jamali Allah. Sing wedok masih bojo sampean ganteng ya apa? Ra gelem, isine ana kono, luwih ganteng. Katimbang kuwi.
terpesona sampai terus kali niku. Ya Allah, sampean tuh disanepono Allah lewat Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha kepencut gantengin Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu seperapat Pak. Dunya disikat dadi loro jeret, separuh Kanjeng Nabi, separuh iki Nabi Yusuf dengan manusia sak jagat iki. Berarti kan seperapat dunya sampean. Nabi Yusuf ijen seperapat, ya mesti kepencut Siti Zulaikha. Digunjinglah Siti Zulaikha oleh wanita-wanita negeri itu. Lo derung ro. Akhirnya gak seimbara ngundang. Siti Zulaikha ngundang gadis-gadis wanita-wanita sak negeri, dibawahi apel sama pisau, dikongkon ngoncai. Ketika ngoncai, Nabi Yusuf kongkon melaku ning ngarepe. Delomong Pak ambek ngiler wong wedok-wedok iku. Sampak lali nek dhek ngoncai sampak tangannya tersanya. Saking ganteng. Apalagi gandengi Allah. Sandi. Padahal dunia iku sak kukune Gusti Allah. Misale makanya kula katakan siapapun Anda kalau sudah bertemu Allah, ya Allah, mulai metu tekoku. Akhirnya dikasih sistem oleh Allah. Ini sistemnya. Karena kau masih punya amanah di mukhadoroh, di muka safa dikai stempel. Awakmu isok ning muka safa dadi musyahadah. Senajan dohirmu ada di mukhadoroh, ruhaniyahmu di musyahadah. Syarat di situ. Apa? Fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fiso malah taliku kejo ono rapet ojo didulno. Opo talini zikir iku. Zikir yang mana yang dimaksud? Zikir yang selama ini tidak pernah dibahas ratusan tahun. Itulah zikir sirrul asr sapa fana udzik. Jarang membahas kalimat tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Gak berani para alim ulama yang sudah sampai di situ gak berani ngomong. Andai kata berani yo dengan bahasa bahasa isyarah dan waktu tempat yang tersembunyi. Akhirnya muncul termasuk badan bosok, ati ngadam, roh sirna. Sopo sing gak bingung? Bingung Pak. Lah kebingungan yang beratusan tahun sudah kejawab mulai 2014 kemarin. Sampai wis udah kejawab. Sekarang sudah terang-terangan. Makanya teman-teman Ponorogo diweni 2 bulan sepisan koyo kurang saulan iso ngomong bandawino. Lah ngoten nak. Nggih ngapunten sumaya umat bagi-bagi tempat ngoten nggih. Kula nggih senes robot. Nggih wis apa jari mengke. Wis itu yang kedua cara untuk melihat itu warid minallah atau minasyaiton, tergantung hati kita melihat siapanya pada saat itu datang. Duduk di tajali atau di takholi, itu sering kesi ada di situ. Yang terakhir tadi
Yang ditanyakan tadi apa ya? Oh, awaluddin ma'rifatullah. Mestinya Pak, mestinya orang masuk dalam satu agama, beragama, kita melakukan apa rukun dalam agama, apa kewajiban dalam agama, kudu ma'rifat. Wong rabi iku iso kudu ketemu dhisik baru qabil tu nikah lah ngoten nggih, wajib ketemu dhisik banjur qabil tu nikah. Tumon ta Pak, ada ta Pak, Pak Mudin utawa Pak Pengulu angkah tukah wazawaz tukah sing wedok didelikno nang nggone alas wonten ngoten? Mboten enten, harus ada di depan. Ini namanya awaluddin ma'rifatullah. Mestinya akhirnya disederhanakan. Makrifat pada Allah itu pertama nama dulu. Agama Islam, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Kalau kau agama Islam, innallaha huwa, nama Tuhanmu itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Oke, nama dhisik. Makrifate iku masih makrifat wis kembangno. Mari nama terus sifat. Mari la ilaha illallah terus la ilaha illahua. Sifate dibahas. Kuwi mari dikenalno wong, aku duwe tangga son jenenge iki. Ya ujuk-ujuk langsung seneng. Saya harus tahu sifatnya dia. Akhirnya aku tanya-tanya, sifatin duwe gimana toh? Jenenge iku adalah Mbak Fitri. Iya, Mbak Fitri. Sifatnya ya apa? Cocok kah sampai aku? Gak cocok no. Langsung dituduhno jenenge Mbak Fitri, langsung moro nang omahe tak rabi. Wah. Durung mempelajari, durung pacaran, belum nador, wis ojo sih. Artinya kita memang di dalam Islam dikenalkan Tuhan kita Allah. Teruskan ke sifat, biasanya di thariqah. Mari la ilaha illahua, ya la ilaha illa anta. Proses pertemuan. Artinya kalau sudah cocok dengan sifatnya benar, akhirnya kita mencari yang memiliki sifat itu untuk bertemu, mengadakan satu tujuan, yaitu nikah. Jenengan khitbah namanya, ngelamar. Sudah cocok ya, ngelamar. Kita setelah itu la ilaha illa anta sudah selesai, maka sampailah kita ke la ilaha illa ana. Artinya kita harus mengamalkan, meneruskan makrifat terhadap zat. Tadi makrifat isim nama, makrifat sifat, terus makrifat af'al, makrifat zat. Zat berarti bertemu. Terjadilah qabiltu nikah. Wis ketemuan langsung. Bar ngono ya wis terusno dhewe. Artinya kalau kita sudah bertemu Allah, jaga kemakrifatan yang sudah. Makrifat zat itu jaga. Caranya apa? Kembali kepada tadi saya katakan faqadistam sakabil urwatil wusqa. Pegang tali erat iki. Jangan dilepas. Cara istilah orang sudah keluarga. Pegang
terlebih dahulu, walaupun talak itu perbuatan halal tapi dibenci. Itu semuanya isyarah aja untuk menemukan terjemah yang benar. Secara nggak langsung Rasulullah mendidik hakikat kita, Pak. Pengenalan terhadap Allah. Kalau sudah makrifat pada Allah, pada makrifat pada zatnya, maka itulah kesempurnaan agama. Dan ini telah diterangkan di dalam satu surat Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam Islam dengan sempurna. Artinya makrifatmu sempurna. Makrifat nama, makrifat sifat, makrifat af'al, makrifat zat. Inah, orang dulu itu nek diwito datullah, sifatullah, af'alullah, asmaul. Wong biyen kan gak teteh-teteh. Maca Arabe gak pakai iso. Maca zatullah iku datullah, sifatullah, af'alullah, asmaullah. Lah ngoten nggih. Tapi genah lungguh ati. Saiki fawasih-fasih tapi atine ndelur. Ya wis itu. Udkhulu dam mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama kafah kali sampurna, agama Islam kafah kali sempurna. Ini iki makrifat. Pertama kau masuk itu harus makrifat. Di dalam Islam makrifate bertahap setiap hakikat makrifat. Nah ini syariat makrifatmu berarti isim jeneng. Syariat thariqah makrifatmu berarti asma sifat. Makrifat hakikatmu berarti af'al. Makrifatmu berarti zat. Pun lengkap wis. Bar ngono mati ya rapopo. Lenggih aman toh. Iki sing disebut husnul khotimah. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus niki badhe tanglet napa niku wonten bulan-bulan tertentu niku kathah jamaah-jamaah tiang-tiang ingkang ziarah wali Gus. Wonten sing nerangaken tirose kersane sambung karing wali-walinipun Allah. Ingkang nerangaken malih kersane benjing nderek-nderek kalih walinipun Allah. Mohon diterangaken secara hakikatipun pripun Gus tentang ziarah wali niku ingkang leres ngoten. Pun sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dasar ayat, sesungguhnya selain Allah itu tidak bisa menolong terhadap yang lain. Yang ditanyakan kan hakikatnya, ya dah. Makhluk satu disuruh nolong makhluk yang lainnya itu tidak bisa. Jangankan disuruh menolong makhluk lainnya, menolong dirinya sendiri itu tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa menolong yang lain? Artinya apa? Kita harus tahu sifat sejatinya makhluk itu bagaimana, sifat sejatinya Allah bagaimana. Kalau sudah tahu itu, pasti tidak akan dia bersandar minta tolong terhadap selain Allah. Ngomong hakikat ya Pak, berarti aku ngomong sejatinya, asli nih. Lah niku ada keterangan Rasulullah bisa memberi syafaat umatnya. Lah ngeten nggih. Rasulullah kan makhluk. Lah ngeten nggih. Kita kan juga makhluk.
Bagaimana keterangan itu? Makanya saya tanya, ini saya menjelaskan dari hakikat atau syariat? Nek hakikat tidak bisa. Siapapun makhluk tidak bisa. Sebab di sana itu tidak ada penolong kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada di situ penolong kecuali datangnya dari iki summatun sorun. Mengapa di sini tidak tertolong? Karena di situ yang menolong itu cuma Allah. Berhubung waktu di dunia kita itu mungsuhi Allah, bagaimana mungkin Allah menolong rohaninya kita? Terus disederhanakan. Nah, nek begini bagaimana? Allah memang yang menolong. Cuman Rasulullah diizini, nah itu untuk bisa memberikan syafaat kepada umat. Nah, ngoten nggih. Kalau itu bagaimana? Tak jawab ini secara hakikat. Kalau di dalam hatimu itu sifat penolong mutlak itu ada di Muhammad, salah. Kalau dalam hatimu iman mutlak itu penolong adalah Allah, benar. Sebab Allah tidak pernah melibatkan minta tolong terhadap siapapun dalam hal ngurusi apapun, baik di dunia maupun di akhir. Kalau memang begitu, ya jangan ada malaikat menjaga surga dan menjaga neraka. Lah itu ada malaikat Ridwan, ada malaikat Malik. Gayamu melihat itulah, cara melihatnya itulah yang keliru. Jangan melihat makhluknya, lihatlah hidupnya. Hidupnya siapa? Kalau kau melihat makhluknya mesti Ridwan, kalau melihat makhluknya mesti Malik. Kalau melihat makhluknya, imanmu ke makhluknya, ya sakno Malik kepanasan terus. Gak tahu ruh bidodari. Lihat Allahnya. Ya bunayya la tusrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Surat Luqman, surat yang 31 ayat 13. Anak putuku, ning atimu ojo ono iman saliyane Allah. Sekalipun kau diajarkan tentang iman, rukun iman, amantu billah wa malaikah, jangan kau lihat makhluknya, lihatlah Allahnya di situ. Dalile huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ojo ndelok makhluke, nek kuwi nek ndelok makhluke mesti kuwi iman sing, mesti kuwi nuduh lan iman sing ngaji mukhlason. Tapi kuwi kok gelem ndelok uripe, sapa ning kono sing awe pejangan awakmu? Kau nok maneh illa billah. Ngene iki dulu gak wani ngomong no, Pak. Saiki wis diomongno penak gamblang, kok ya sik gak ngandel. Ya mbuh rek wis gak ngerti aku. Terhadap umat iki aku wis gak ngerti. Wis enak estu wis. Memang secara syariat ada tradisi kita, kalau hari-hari bulan-bulan tertentu kita berziarah ke para wali. Kalau imannya terhadap makhluk, mohon maaf, stop. Maneman jerone ati kok iseni sakliyane Gusti Allah. Kalau imannya itu
takziahmu itu terhadap Allah, ziarahmu itu terhadap Allahnya, monggo, monggo. Mengapa tidak lakukan? Berarti sifatnya relatif. Saya bicara seperti ini dari sisi hakikat, golongan-golongan sing ada di bawah itu biar munggah, ngoten lho. Biar tahu melakukan apa tujuan. Apa tujuannya? Biar tidak selain Allah. Tugas kita di dunia apa sih Pak? Kewajiban kita itu diletakkan di dunia. Illa liya'budun. Makrifat Allah. Manut nang Allah. Tidak yang lain. Artinya yang kerja silakan kerja. Yang beraktivitas apapun silakan. Cuman jadikan itu sebagai jalanmu, sebagai thariqahmu bertemu Allah di situ. Itu loh maksudnya ilal liya'budun itu. Oke. Silakan berziarah, tapi modalmu, hatimu harus bisa ngerti sirul asrar. Itu aja. Betul apa-apa. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki titipan Gus. Piyambake niku saben wekdal dalu dipun tangaken jam 2 utawi jam 3 antarane niku. Lajeng ambil wudu, salat sak cukupe, lajeng ngamalne dikir 2, dikir 3. Lajeng boten dangu ngoten keturun. Utawi tidur telek. Nglilir niku pun adzan. Boten nate ngipi niku kedahe kados pundi. Lajeng zikir sing pun mencapai kefanaan niku zikir sing kepripun mbok bilih ngaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan pernah maitu. Apa maitu? Mencaci atas semua takdir yang telah ditentukan Allah, diterjadikan Allah. Apakah itu terbiasa kita jam 2 bangun, suatu saat kita dibangunkan jam adzan subuh. Jangan pernah kau mencaci atas kehendak dan takdir Allah di situ. Siapapun kita tidak akan pernah mencaci takdir itu. Kalau keadaan rohaniah kita betul-betul sudah di posisi makrifat pada Allah. Ya. Selain itu kita pasti akan mencaci. Minimal getun aku biasa jam 2 kok. Saiki malah subuh tangi. Ada rasa getun ndak ngaten nggih? Jangan. Kita tidak akan bisa mencaci manakala kita melihat Allahnya. Iya Pak, kalau kita melihat takdirnya, kalau nggak cocok kita akan nyaci, menyesali. Iya. Kalau kita betul-betul sudah kefanaan selain daripada Allah, maka kita tidak akan pernah mencaci apa yang telah ditakdirkan dalam diri kita. Karena kita sibuk melihat semuanya itu karena Allah. Walaupun takdir seburuk apapun. Ini kalau betul-betul
posisi kita sudah fana loh ya, pada saat takdir itu terjadi. Terus mana zikir yang menjadikan proses bisa fana atau tahalli bisa sampai tajalli? Itulah zikir sirul asr di pos su'aul basirah, rasa menuju ainul basirah bertemu. Ini sering kami jelaskan, ini sudah sering banget. Zikir kan ada 4 Pak ya. La ilaha illallah. Iki zikir jahri. La ilaha illallah. Iki zikir sirri. La ilaha illa anta. Iki zikir sirul asr. La ilaha illa ana. Iki zikir fana. Fana udzikri. Zikir sirul asr itu ada 3 pos. Adalah su'aul basirah, iman, ainul basirah, bertemu yang diimani, hakul basirah, menyatakan yang diimani. Su'aul basirah, ainul basirah, wa hakul basirah. Iman yang dimaksud, rasa yang dimaksud itu hanya rasa Allah. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Ruhaniyah, imannya, rasanya itu hanya pada Sang Yang Maha Esa, yaitu subhanalladzi, zat yang maha suci, zat hidup yang maha suci itu. Contoh, saya makan jeruk, rasanya manis. Manis yang kurasa itu adalah jasmani. Rasa jasmani, rasa manis, iman kepada manis itu, jasad ini mengatakan itu datangnya dari jeruk. Tapi rasa di dalam hatimu, ruh ini, iman itu Allah. Jadi manis itu bukan datangnya dari jeruk, tapi dari Allah. Yang Allahnya itu huwa dzahiru wal batin, yang melimputi jeruk itu. Jadi harus diposisikan yang benar. Harus diposisikan yang benar. Secara jasmani syariat, imannya manis itu datangnya dari jeruk. Rohani, rasa iman manis itu dari Allah. Jadi bukan dari jeruk. Ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lengkap kalau seperti ini. Walaupun di dalam dirimu itu imannya, apapun yang terjadi itu Allah yang berperan. Ya jok ngomong ning jaba, jero diomong nang jaba. Bapak ibu sing ngomong iki ngarep sampean Allah. Aku iki Allah. Diketaki wong amen. Jelas diketaki. Yes ngomong bahasa jenengmu ning atimu iku maksudnya Allah urip. Jelas nggih? Napa pertanyaan ini mang lali sampean? Zikir. Jadi zikir yang bisa mengfanakan dirimu adalah zikir sirul asr di su'aul basirah.
iman. Iman yang asalnya kita beriman pada selain Allah, tegesi makhluk yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu hilang. Yang tadinya malaikat Israel sing jabut nyawa, sudah tidak beriman makhluk sing jabut iku Allah. Karena melihat Allahnya. Kalau sudah di situ asah terus. Sirul asal itu asah. Dzikir rasa, dzikir sadar diri yang benar itu asah terus. Di setiap apapun yang terjadi pada diri jenengan, hatimu harus yakin semuanya adalah Allah. Udah, kalau itu jenengan teruskan, maka Allah dengan waktu yang sudah ditentukan Ainul Basiroh bertemu, dirimu lepas, dirimu sudah nggak ada, semuanya nggak ada, yang ada di dalam dirimu cuman ana, yaitu ananya Allah. Dengan sendirinya seperti itu. Ya itulah dzikir yang bisa membedah pintu musyahadah. Dzikir yang bisa menghilangkan syirik-syirik di dalam diri. Aku merasa diriku hamba yang berzikir itu syirik, Pak. Syirik nih. Ini syirik khafi. Ada pengakuan di dalam hatiku kalau aku sing dzikir itu syirik sudah. Hal ini nggak pernah diajarkan di syariat karena duduk kelasnya. Makanya munggah. Durung-durung wis ana sing ngobo-obo ngene. Aja ana kuno gendeng ngomong. Wis gak wani sampean munggah. Wis sudah cukup syariat yang kula tutuk-tutuk dhewe telek ah. Mboten saged, Pak. Ada ya bicara seperti itu, Pak. Sing penting syariatmu penono engko makrifat diri. Ya Allah, nyun sewu, makalah ini menurut saya tak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kau akan warak lah nasi di depan gak kau makan? Ada yang berkata gini, Pak, nanti aja umur 40 kau belum waktunya. Terus kalau umur 30 mati terus ya Allah? Siapa yang tanggung jawab? Itu bentuk sebetulnya makalah itu wayasudduna an sabilillah, surat Ibrahim ayat 3. Itu tadi. Padahal kita sudah kemerongseng mempeng. Ya wis, abaikan omongan selain Allah, abaikan. Nek kok reken ya. Mas, aku wedi sampean gendeng, jare wong-wong yo gendeng nang gunung. Yes. Kadang-kadang kita digandoli lewat istri, lewat suami, lewat anak. Lah ngeten nggih? Nggih. Ada lagi? Cukup? Ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Junaidi, biasa panggil Junet dari Pacitan. Saya mengikuti pengajian Gusson ini lewat YouTube kira-kira awal Juli yang lalu, jadi baru 2 bulan ini. Jadi sangat pemula sekali ini, belum paham sama sekali. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah sekian tahun, saya baru 2 bulan. Saya mudah-mudahan nanti ada tambahan-tambahan ilmu yang saya peroleh dari kajian ini. Yang ingin saya tanyakan bahwa gini Gus, saya sering merasakan, atau barangkali mungkin Bapak Ibu semua juga begitu, bahwa ketika saya diam sendirian, itu selalu ada dalam hati itu berbicara macam-macam. Terutama kalau pas kita, maaf ini, pas buang air besar, itu kadang-kadang seperti orang lamun, tapi yang bicara dalam hati. Kadang-kadang ada masalah, bisa terselesaikan di situ, ada yang menjabarkan begitu secara tidak langsung.
Kemudian di akal pikiran ini juga muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tidak pernah berhenti selama kita masih terjaga, tidak tidur, itu selalu hati selalu bicara, pikiran juga selalu berbicara. Yang ingin saya tanyakan itu siapa yang berbicara seperti Gus? Kemudian yang kedua terkait dengan dikir sirur asar yang terkait dengan yang penanya belumnya, itu yang menentukan saya harus dikir di sini, saya dikir di Fanul Dikri, saya mungkin di Basiroh, itu siapa? Kita yang menentukan, kita yang minta, kita yang sengaja menerapkan itu, atau dituntun sendiri oleh Allah? Kemudian yang ketiga, ini berkait dengan mungkin fenomena ini ya. Saya sering mendengarkan kajian Gusun terkait dengan Rasulullah sudah menyatakan dirinya bahwa saya itu makhluk seperti halnya kalian. Maka jangan kau puji aku, jangan kau sembah aku, sembahlah dan pujilah apa yang aku sembah. Itu kata Rasulullah begitu, Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain, saya pernah mendengar pengajian yang intinya entah itu hadis atau ayat, saya nggak tahu ini. Yang jelas ingin saya tanyakan di sini. Nabi Muhammad itu meninggalkan, tinggal Nabi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian Sunnah. Nah yang kedua ini, yang ketiga ini adalah keluarganya, gitu Gus. Apakah ini benar atau salah? Saya mohon untuk dijelaskan. Sehingga saya terkesan melihat di media-media itu, kalau sudah ada nasabnya Rasulullah itu perlakuannya sangat istimewa. Apakah ini sesuai dengan kajian hakikat bagaimana? Itu aja Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau yang pertama tadi, jenengan sudah duduk di Sirul Asr, jelas secara ilmiah itu adalah warid minallah, dengan catatan mengarahkan hatimu, ingat, sadar kalau semuanya itu datangnya dari Allah. Harus diikuti itu. Kalau memang arahnya itu menyadarkan hati, ingat hati, ingat rohaniah sampean, bahwasanya semuanya itu adalah Allah. Yang kedua, berarti kau warid ya, Bang ya. Yang kedua, siapakah yang meletakkan dan menentukan berzikir di mana? Kembali lagi pada ahli syuhud, hanyalah Allah. Kita nggak bisa untuk pindah dari Su'aul Basiroh ke Ainul Basiroh, Ainul Basiroh ke Hakul Basiroh, Hakul Basiroh, akhirnya Fana'ul Dzikri kalau bukan Allah. Secara teori seperti itu ilmiahnya, tapi secara aslinya semuanya itu yang memperjalankan sampai niku bukan warid makhluk, tapi langsung Allah. Si bingung. Jenengan aslinya sing didik langsung Allah, bukan makhluk. Aslinya saya itu la haula wala quwata. Sangat dipaham? Si bingung, monggo selamat berbingung-bingung dulu. Nanti sampean akan gak bingung. Terakhir tentang fenomena. Kula nggih lagi iki krungu nek warisane ana ahli. Apakah itu keterbatasan saya ketika saat tolak tentang ilmu syariah? Aku nggak tahu. Yang jelas selama ini yang ku tahu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau memang benar itu ahli
secara hakikat jelas tetap tidak boleh. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Cuman saja sayangnya sedikit. Gak dijelasno sak temene panggonane tepatnya. Kalau muja-muji, fisik ketemu fisik, makhluk ketemu makhluk, jasad nih lho Pak, ketemu jasad, monggo. Iku bentuk taklim muta'alim, gak ada masalah. Jenengan terhadap guru sampean, kiai sampean, iku sebatas fisik, monggo. Tapi ruhaniah sampean gak boleh. Ruhaniah sampean puja-pujinya tetap hanya pada Allah. Begitu maksudnya. Tak apa-apa. Sing penting jagalah ruhaniah, jangan pernah muja dan muji, bahkan menyembah pada makhluk, jangan. Mungkin benar apa yang disampaikan di dalam syariat itu terkait masalah menghormati duriyahnya itu secara fisik benar, tapi gak disempurnakno maksude. Mana yang diperbolehkan? Inilah maksudnya hablum minanas, kudu dijaga memang ya. Tapi hablum minallah, hubungan langsung pada Allah, nyembahnya ruhaniyah harus pada Allah saja. Ini yang tidak dibahas. Akhirnya umat ini ndelurung jasad sakroe mujo nanggone makhluk. Ini namanya pekok. Fungsi daripada ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq adalah liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyriku. Ada di sini. Walaupun di tengah-tengah orang yang membenci dengan ajaran ini, tetap ku sampaikan. Sudah ku emal Pak, resikonya sudah saya timbang-timbang, sudah. Saya hanya berpedoman, dicaci, dimaki, bahkan di apa-apa niku. Aku hanya berpedoman itu datangnya hanya dari Allah. Di WA sudah ada. Kalau saya itu dipanggil asu, dipanggil babi, dipanggil anjing. Ajaran saya, ajaran yang gue sampaikan itu dikatakan roti rasa tai. Ketean baterai ya. Iya, saya diam aja. Artinya, iya, saya maklumi karena belum mengerti. Pencuk itu biasa. Cuman di medsos Pak, Rasulullah lebih nemen. Bagaimana sejarah di kaum kafir Quraisy, kaum Taif, nemenan Rasulullah. Ketika ajaran itu disampaikan tidak door to door, artinya disampaikan terang-terangan, apa konsekuensi yang beliau terima? Al-Hijr ayat 94 sampai 99 pelajari. Sakno Rasulullah. Sampai di situ diterangkan Rasulullah itu sampai dadanya mengalami sempit. Maksudnya sempit itu Pak, mengalami rasa gelisah. Timbul dari rasa kak sakno. Gue gak ngerti. Kalau tak selamat akhiratmu itu berhubung gak sadar, gak ngerti. Rasulullah ajarani dikatakan sihir.
Rasulullah tukang sihir, min jinnah. Rasulullah itu Muhammad iku mboten ngomong Rasulullah Muhammad. Nek cara wong biyen gesek maca Quran Muhammad iku gendeng. Alah, aku hanya medsos kata-kata itu. Ya ora apa-apa, tak takoki tak telepon langsung omain di jeneng sapa gak ngaku. Ya gak apa-apa. Nggih pun. Memang gitulah. Sudah saya Pak, sudah saya timbang apa resikonya ini nanti. Enggak ada masalah. Tetap itu disampaikan. Karena itu sudah waktunya. Ya sudah. Apa tadi pertanyaannya lali siapa? Yang hatinya ramai itu Gus. Yang jenengan alami. Ya. Ini yang ketiga apa yang kedua ya tadi? Kedua itu sebenarnya pertanyaan itu. Yang kedua. Oh, fenomena kak yang terakhir dah. Fenomena itu. Jadi iki masalah puji ya dah. Masalah puji tadi bersambung masalah puji. Sayangnya sedikit di dalam pelajaran kita syariat itu masalah puja dan puji tidak dijelaskan duduk tempatnya. Mestinya itu diletakkan duduk pujanya kalau secara zahiriyahnya saja jasmani kita mengacu pada hablum minan nas gak apa-apa. Tapi ruhaniyah khusus harus hablum minallah. Jenengan iki duweni kebo, Pak. Tahu kebo? Kebo, sapi, kerbau. Sampeyan delek kandang apa sampeyan delek kamar sampean? Kandang toh? Delek kandang. Gak kira kebo, kerbau, sapi diletakkan di kamar tempat tidur jenengan. Tempat tidur wangi, ambune, kali garwane. Kebu kok dilebokno nang jero kam. Hablum minan nas, ya udah hablum minan nas. Jasmani iki, ruhani kita khusus hablum minallah. Jangan dicampur. Oleh karena kita mencari Allah, bertemu Allah, dan Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana, jasmani ketemu aktivitas apapun, rohani di situ ketemu Allah. Ini yang ku maksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Syariate melaku, hakikate ya oke. Ini cara orang tidak ketipu, Pak. Orang kalau beribadah hanya secara syariah tanpa ada akhlak ilahiyah hakikat, pandang sudut kacamata hakikat, zong. Tahu zong? Tidak ada nilai apapun. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Al-Maidah ayat 29. Sesungguhnya amaliyah apapun itu tidak diterima Allah kecuali amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Ini siapa hati yang bertakwa itu? Mingkol bin Zahidin. Jadi dari hati rohaniyah yang imannya murni hanya pada Allah. Iki mutakin ilmu amal istiqomah. Karena Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu makalah itu ngene. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Bagusnya laku dohir di mata Allah itu tergantung buah yang muncul dalam ahwal. Bukan yang jenengan bagus semua orang.
Kalau bagus amalia fisik, ya mesti bagus gitu. Oke, ada lagi? Cekap? Nggih, Bapak Ibu hadirin, ngene iki benjing kula nggih kerja padha. Jenengan sinang sabin ya nang sabin, sinang pasar ya nang pasar, ya ta? Sing kerja jejak gemul ya jejak gemul, nah, terserah. Pun sedaya mulai awal sampai akhir ketahuilah bahwasannya itu semata-mata langsung dari Allah terhadap kita, sebuah ilmu, menjadikan ilmu yang manfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ki Haji Mukhlason Rosyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya memperdalam Islam, yakni tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memaknainya secara spiritual. Semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat dari kajian beliau, sehingga bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.